البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi KL masih banyak hujan kan? Sekarang kita musim apa ya sih? Sebenarnya musim hujan ya. Kalau menurut teori ya, bulan 11 itu. 11 bulan hujan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Al-haditsul ishrun ba'dal alf 1020. Wa hadisi kulli ma'rufin wa hadisi kullu ma'rufin shadaqah. Termasuk diantaranya yaitu seperti hadis setiap perkara yang ma'ruf adalah sedekah. Disebutkan dalam catatan kaki, diriwayatkan oleh Bukhari bersendirian dari hadis Jabir, dan juga diriwayatkan oleh Muslim bersendirian dari hadis Hudzaifah. Baik, memang terkenal dari dua sahabat tadi. Baik, kullu sebagaimana disebutkan di dalam usul fikih ini adalah min alfadhit ta'mim. Termasuk lafaz yang menunjukkan keumuman. Jadi semua ma'rufin. Nah, ini juga nakirah dengan pola yang seperti ini datang setelah kullu menunjukkan memang dia bersifat umum. Semua yang ma'ruf, baik itu ucapan yang ma'ruf, perbuatan yang ma'ruf, niat-niat yang ma'ruf, ini semua adalah sedekah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan antakufal adza anin nas shadaqah. Anda menahan gangguan dari orang-orang itu juga sedekah. Jadi segala sesuatu yang ada manfaatnya, baik manfaatnya itu adalah qasirah, terbatasi untuk kita sendiri, ataupun muta'addiyah, berguna untuk orang lain, ini semua sedekah. Sedekah untuk diri sendiri, sedekah untuk orang lain, bahkan juga sedekah-sedekah yang bersifat apa? Untuk para hewan juga, ini semua adalah sedekah. Dan kita tahu sedekah itu akan memadamkan kesalahan, sebagaimana air itu memadamkan api, sebagaimana dalam hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, sanadnya sahih. Was-shadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'u al-ma'un nar. Sedekah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan memadamkan kesalahan, menghapus kesalahan, sebagaimana air itu memadamkan api. Jadi ini menghapus dosa-dosa. Berarti keumuman hadis ini masuk ke dalamnya adalah i'anatur rafiqah, yaitu membantu rekan pengiring. Tatkala kita naik kendaraan, ada teman yang menemani, yang menyertai kita, satu sama lain saling membantu. Ada yang membawa barang, ada yang mengurus kemah barangkali, ada yang mengurusi hewan, ada yang mungkin mengurusi GPS-nya sebagai khirita, sebagai dalal, yaitu sebagai apa? Khirit, yaitu yang penunjuk jalan. Masing-masing saling membantu, ta'awun satu sama lain. Ini semua sedekah dan semuanya akan mendapatkan bagian pahalanya. Tayyib. Wa asbahihima, dan dalil yang seperti itu ya semuanya menjadi dalil tentang disyariatkannya membantu rekan di dalam perjalanan. Tayyib. Jangan ketika ada masalah atau ada kesulitan, tahu-tahu kita menyelamatkan diri sendiri, akhirnya temannya yang menghadang bahaya. Ini tentunya tidak boleh, terutama di masa lampau tatkala melewati gurun pasir atau melewati hutan. Mestinya saling membantu, saling menolong, bukan malah membiarkan temannya sendirian berjuang melawan apa ya mungkin ya, beruang, melawan ular, melawan harimau misalkan. Kita cari selamat sendiri. Jangan, susah payah bersama, senang juga dinikmati bersama, dan seterusnya, saling membantu. Kalau kita sakit pun nanti siapa yang memikul dan menandu kita? Jelas teman kita juga. Maka mestinya kita juga membantu dia dalam situasi susah seperti itu. Tayyib. Apakah ini hanya berlaku untuk teman pengiring kita? Tentunya tidak. Terutama kalau kita di kendaraan umum itu, boleh jadi kita melihat ada orang yang hendak dicuri barangnya, ada celok tangan tahap apa itu. Mestinya kita mengingatkan orang-orang bahaya, ada pelaku jinayah. Kalau kita punya alat bela diri, kita tangkap orangnya. Walaupun itu bukan teman pengiring kita, tapi sama-sama
penumpang di bus itu hendaknya apa? Saling membantu. Nanti kalau ada masalah, kita sakit jantung atau kita mungkin apa? Duit kita habis, tahu-tahu apa? Mungkin di antara orang-orang yang di situ malah ada yang membantu kita. Hendaknya kita juga saling membantu dengan mereka. Satu sama lain saling memerlukan bantuan. Demikian pula kalau di kapal terbang, tahu-tahu ada pengganas atau teroris atau apa, hendaknya kita saling membantu, bukan malah memilih untuk tidak mau ikut campur. Terkadang di bus kita lihat ada orang yang berusaha menggendam orang lain, pukau, menghipnotis orang lain. Nah, sementara kita tahu dan kita mampu meruqyah atau apa, atau paling enggak mengingatkan dan seterusnya. Hendaknya kita tidak tinggal diam. Sebagaimana kalau kita dianiaya, boleh jadi ada di antara passenger itu, para penumpang yang akan menyelamatkan, membantu kita. Hendaknya saling membantu satu sama lain, merasa kita ini adalah satu badan, saling membantu, saling memerlukan dan sebagainya. Ini semua bagian dari perkara yang ma'ruf dan bagian dari sedekah. Kemudian masuk ke hadis berikutnya, al-haditsul hadi wal ishrun ba'dal alf, 1021. Seperti yang pernah diceritakan dulu di Indonesia, yaitu ada sopir yang berani, ada yang tak berani, tapi ada juga yang pemberani. Tahu-tahu di sebagian jalan itu yang masuk ternyata adalah para penjahat yang ingin merompak. Maka dengan segera pemandu itu begitu melihat orang itu mulai bekerja jahat, merompak orang, maka pemandunya langsung membawa bus itu masuk ke balai polis. Sudah, penjahatnya ditangkap. Jelas resiko, nanti tahu-tahu ada yang dendam, kemudian boleh jadi nanti akan diserang di tempat lain. Tapi memang ini resiko kebenaran demi menyelamatkan orang. Memang terkadang malah kita yang jadi mangsa di tempat lain. Tapi tawakal ala Allah, kita berusaha menolong orang lain, semoga Allah menolong kita. Kita yakin janji Allah dan Rasulnya itu benar. Kalau tidak ada yang berani berkorban, memang ya penjahat akan sewenang-wenang di mana-mana. Walaupun sangat disayangkan, misalkan ada yang bangkit jadi saksi, bangkit jadi penolong, tahu-tahu ketika dia diserang oleh penjahat yang dendam, tak ada yang menolong, atau polis pun tidak mau membantu. Ini memang menyakitkan tentunya. Tapi kita mengharapkan pahala kepada Allah, bukan kepada manusia. Memang kalau berharap ke manusia, kita akan siap ditinggalkan di waktu diperlukan. Tapi barang siapa mengharapkan negeri akhirat, maka perkara ini tidak diambil berat bagi dia, tak peduli. Saya melakukan ini lillah, terserah nanti orang balik membantu kita atau tidak. Kita mengharap bantuan dari Allah, bukan dari orang-orang yang namanya masyarakat kota kan, kadang malah tidak peduli. Padahal kita ingin membantu mereka, tahu-tahu ketika kita yang kesulitan malah cuma ditengok saja. Kadang ada aja yang macam itu dan seterusnya. Tapi barang siapa beramal karena Allah, cukup Allah yang membantu dan menolong dia. Al-hadisul hadi wal ishrun ba'dal alaf, 1021. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an, Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khazraji al-Ansari al-Madani, Syekhul Islam dijuluki. Sahabat yang muda tetapi hadisnya termasuk yang paling banyak. Qal bainama nahnu fi safar. Bainama ini adalah mabni ala sukun fi mahali nasbin sebagai dzarfuz zaman. Tatkala kami sedang di suatu perjalanan, safar ini adalah rihlah ba'idah, perjalanan yang jauh. Sehingga boleh dikosor. Adapun kalau sekitar rihlah ini umum, mungkin boleh kosor, mungkin tak boleh. Idja'a rajulun, ketika itu datang seorang lelaki ala rahilatillah, di atas kendaraan dia. Faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan. Ja'ala min af'alis syuru' ya'malu amala kana, yaitu apa? Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Maka ja'ala dia tidak memiliki fa'il, tetapi memiliki isim. Isimnya adalah huwa, mustatir dalam ja'ala. Jumlah fi'liyah setelahnya fi mahali nasbin sebagai khabar ja'ala. Mulailah dia memalingkan pandangan matanya ke kanan dan ke kiri. Dijelaskan oleh sebagian pensyarah, yaitu dia
ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia ingin membantu orang. Dia ada kendaraan, dia ingin melihat. Namanya orang dermawan, tangannya gatal kalau tidak menolong orang. Maka dia ingin melihat siapa yang tidak punya kendaraan, boleh numpang dengan saya. Namanya onta, kadang boleh 2 orang, kadang boleh 3 orang. Nah, dia ingin memboncengkan orang. Sayang kalau ada menit-menit atau perjalanan yang di situ saya mampu menolong tapi tak menolong. Nah, ini orang-orang yang baik, dia akan merasa sayang kalau waktunya terbuang tanpa menolong orang. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, sebenarnya dia itu memerlukan suatu bantuan. Dia ada kendaraan tetapi dia kehabisan makanan dan sebagainya. Makanya dia melihat ke kanan ke kiri. Namanya safar, terkadang situasinya mendesak. Boleh jadi dia nanti hutang atau apa misalkan. Tapi ini mengisyaratkan memang sebenarnya dia perlu bantuan tetapi dia tidak mau meminta. Cuma ya dia sekitar tengok kanan, tengok kiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini menunjukkan al-amal bil qara'in. Beramal sesuai dengan faktor-faktor penyerta yang menunjukkan pada suatu keadaan. Rasulullah melihat orang itu sepertinya ada sesuatu yang dia inginkan tapi mulutnya malu untuk mengucapkan sesuatu. Maka Rasulullah yang kemudian bersabda kepada para sahabat, "Man kana ma'ahu fadlu dhahrin falya'ud bihi ala man la dhahralah." Barang siapa memiliki kelebihan kendaraan, maka hendaknya dia membawa kendaraan itu menuju kepada orang yang tidak memiliki kendaraan. Baik. Ini berarti apa? Kemungkinan pertama ini yaitu orang ini boleh jadi memang dia ingin membantu orang lain. Dia ingin lihat siapa yang belum ada kendaraan. Nah, maka Rasulullah kemudian apa? Sekalian mengumumkan kepada para sahabat yang lain agar bertindak seperti tindakan sahabat ini, mencari-cari siapa yang memerlukan bantuan, memerlukan tunggangan dan sebagainya. Kemudian wa man kana lahu fadlu zat, barang siapa memiliki kelebihan bekal, falya'ud bihi ala man la zadalah. Maka hendaknya dia membawa perbekalan tadi, kelebihan perbekalan tadi kepada orang yang tidak memiliki perbekalan. Ini bukan meminta-minta yang seperti ini, tapi ini sebagai bentuk syafaat. Rasulullah sebagai waliul amr, beliau memberikan nasihat kepada orang-orang untuk berbuat demikian. Kita ada kelebihan tanpa menganiaya diri sendiri. Yang lebih itu coba lihat apakah ada orang lain yang sedang kekurangan, maka hendaknya saling membantu, terutama dalam safar, yang mana safar itu adalah qita'atun minal azab, potongan dari siksaan. Baik, menghalangi makan, minum dan rehat sebagaimana mestinya. Maka dalam situasi yang sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, as-safar adalah madhannatul masyaqqah, situasi yang kemungkinan besar di situ akan ada kesulitan. Yang memiliki kelebihan hendaknya melihat siapa yang memerlukan bantuan. Baik, makanya di sini Imam Nawawi masukkan dalam bab i'anatur rafiq, menolong rekan. Baik. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ini menunjukkan bahwasanya hendaknya seorang imam itu rajin memberikan nasihat, memberikan bimbingan, memberikan pengarahan kepada rakyatnya, kepada orang-orang yang di bawah kepemimpinannya, untuk mereka itu tidak memikirkan diri sendiri semata, tapi juga melihat kepada rekan-rekan perjalanan yang lainnya. Barangkali ada yang memerlukan bantuan, atau barangkali ada orang yang dia ingin membantu orang lain tapi tak tahu saya harus kemana. Kita mengarahkan kepada orang yang memerlukan itu. Baik. Kemudian fadzakara min asnafil mal ma dzakarah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sebahagian dari jenis-jenis harta. Jadi tadi itu bukan semua kalam Nabi, tapi baru sebagian kalam Nabi. Menyebutkan 2 perkara, yaitu kelebihan tunggangan atau kelebihan perbekalan. Ternyata Nabi menyebutkan beberapa yang lain untuk memudahkan. Karena terkadang orang tidak sadar dia memiliki suatu kelebihan, sampai dia baru sadar setelah diingatkan oleh waliul amr atau oleh pemimpin safar misalkan.
Ada yang punya kelebihan ini tidak. Itu ada orang yang memerlukan begini. Mungkin apa? Terutama di gurun pasir atau di tempat-tempat yang sejuk di puncak gunung mungkin. Barang siapa punya kelebihan selimut, mungkin boleh membantu temannya yang kehilangan selimut atau lupa bawa selimut atau memang fakir. Nah, perlu diingatkan satu persatu. Mungkin barang siapa punya kelebihan khuf, tolong dibantu, ini ada teman yang khufnya sudah rusak misalkan. Nah, ini terkadang perlu diingatkan secara terperinci. Hatta ra'aina, sehingga kami menyangka, memandang, annahu, hu di sini dhamir sya'an, tak perlu diterjemahkan bahwasanya dia, tapi bahwasanya la haqqa li ahadin minna fi fadl. Tidak ada salah seorang pun dari kita yang memiliki hak di dalam kelebihannya itu. Jelas tetap ada hak, tapi saking semangatnya Nabi memperinci untuk membantu teman-temannya yang lain, seakan-akan kami tidak punya hak terhadap barang yang lebih dari kami. Kalau memang ternyata tak ada yang perlu bantuan apa-apa, alhamdulillah tak masalah. Tapi ternyata ada yang perlu bantuan, hendaknya saling bertenggang rasa, saling ta'awun. Karena kaum muslimin itu adalah bagaikan satu badan, menguatkan satu sama lain. Kalau yang satu sakit, yang lain juga ikut susah, ikut resah, ikut gundah, berusaha membantu dengan sedekah-sedekah dan sebagainya. Satu sama lain saling mengisi, saling menerima, saling memberi dan seterusnya. Dengan itu terbentuk kekuatan yang besar. Karena apa? Merasa semuanya adalah satu sesama saudara, satu keluarga, saling membantu. Adapun kalau masing-masing memikir diri sendiri, tidak peduli temannya kedinginan atau temannya kehabisan kasut atau temannya kehabisan air, mau mati-mati terserah, itu maka ya rusak persatuan dan akan mudah untuk diserang lawan ketika ada gangguan di tengah jalan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.